Tuhan, Shalom. Bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, buat kasih setiamu, pengorbananmu, apa yang kau buat dalam hidup kami, penjagaanmu adalah sempurna. Amin. Saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang kelam, tetap berharap, tetap percaya, Tuhan selalu ada, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yes, amin. Yang percaya katakan amin. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yesus setia, tak tinggalkan kita. Namanya disebut oleh malaikat Immanuel, yang selalu setia bersama-sama kita. Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka semua ada senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Yes, shalom semua Bapak Ibu terkasih. Yang di Palangkaraya ada yang menyapa, narai kabar, bahalap luar biasa. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian. Gambar di thumbnail yang muncul itu videonya sudah tayang di YouTube beberapa waktu yang lalu, dan udah ditonton 20.000 orang. Video di gambar itu ketika kami melayani, mengunjungi panti asuhan Muslim dan Kristen. Itu beberapa bulan lalu. Namun ke depan kami juga terus mau melakukan pelayanan ini, karena salah satu pelayanan yang Tuhan ajar kepada kami namanya pelayanan kasih. Pelayanan kasih itu pelayanan yang memberi dan memberkati. Kita mau dengar firman Tuhan yuk. Apa yang Tuhan mau ajar kepada kita pemirsa sekalian tentang pelayanan kasih. Karena kan bukankah dalam hidup kita ada kasih Tuhan Yesus? Tuhan Yesus adalah kasih. Maka kita juga semua dimampukan untuk memberi pelayanan kasih. Mungkin tidak semua punya 5 jawatan seperti Efesus 4 ayat 11. Mungkin tidak semua aktif atau tajam di dalam karunia-karunia roh. Tapi yang namanya setiap orang percaya, di dalam hidupnya ada kasih. Kasih dari mana? Dari Tuhan Yesus. Makasih. Pelayanan kasih adalah membagi kasih. Yuk kita time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan melihat 3 ayat hari ini Bapak Ibu sekalian, dan Pastor bacakan. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan tentang pelayanan kasih. Yang pertama-tama saya akan membacakan dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Kita akan mendengar firman Tuhan yang terambil dari
2 Korintus pasal 8 ayat 7 sampai 8. Pelayanan kasih ini adalah love oriented. Ya, bahasa Inggris nih. Pelayanan kasih adalah love oriented. Ya. Kalau biasa ada orang money oriented. Maksudnya kalau money oriented itu motivasinya selalu adalah uang. Kalau pelayanan kasih, motivasinya adalah kasih. Kasih melulu. Kasih Tuhan. Kasih yang mengalir. Yuk kita lihat Bible. 2 Korintus pasal 8 ayat 7 sampai yang ke-8. Firman Tuhan, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Jadi Bapak Ibu, saya percaya pemirsa ini yang nonton ribuan orang diberkati kaya dalam segala hal. Banyak Bapak Ibu kaya dalam iman, amin. Dalam berkata-kata, memberi nasihat, memberi pengajaran, memberi motivasi, tutur bahasa yang baik, amin. Kita udah belajar banyak, di sekolah juga diajar banyak, bahkan ada sekarang namanya sekolah kepribadian, bagaimana bertutur kata, bagaimana cara berjalan yang baik. Kita sudah banyak hal belajar. Dalam pengetahuan, saudara-saudara, sekarang akademis kan semakin maju sampai banyak yang belajar sampai ke luar negeri, sampai gelarnya S3. Karena kalau S4 itu gelarnya ada juga. S4 itu gelarnya ALM, almarhum. Maksudnya secara akademis orang belajar S3 doktor, tapi pastikan umurnya itu bertambah senja, nanti kan ada batas waktunya. Jadi kalau istilahnya kasih gelar S4 ada ALM, almarhum. Artinya batas pengetahuan itu oleh manusia itu ada batasannya. Kita sudah banyak belajar juga tentang firman kasih. Itu juga tercatat di dalam 1 Korintus pasal 13. Dijelaskan apa itu kasih. Seperti ayat yang keempat, kasih itu tidak memegahkan diri, kasih itu tidak cemburu, kasih itu berbagi. Dan di sini Tuhan ingatkan kita, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Pelayanan kasih itu adalah pelayanan yang memberi. Pelayanan yang memberi adalah pelayanan yang memberkati. Pelayanan pekerjaan Tuhan bukanlah ladang untuk kita mencari uang. Pelayanan di ladang Tuhan adalah tempat kita sacrifice, tempat kita berkorban. Kalau saudara melihat ayat-ayat berikutnya, kita akan melihat Kristus yang kaya rela menjadi miskin. Dia menunjukkan sebuah keteladanan. Memberi hidupnya, berkorban, supaya kita yang miskin
berdosa, lemah, akan dihukum, dilepaskan dari semua itu, dan menerima kasih karunia-Nya. Nah, ayat yang ke-8, aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kamu. Kalau kita melihat ayat selanjutnya, ayat 9, dikatakan tadi, Tuhan Yesus yang kaya rela menjadi miskin supaya kita hidupnya berubah. Hidupnya menjadi lebih baik. Yang gagal boleh bangkit, yang susah boleh mendapatkan harapan yang baru. Yang miskin, perbuatan baik boleh belajar dari Kristus, sumber kebaikan. Kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang memberikan keteladanan yang baik, pelayanan yang baik, tutur bahasa yang baik. Di dalamnya ada pelayanan kasih. Pelayanan kasih itu adalah memberi. Memberi itu adalah memberkati. Kalau semua anak Tuhan, saya mau tanya nih, mana tangan-tangannya nih? Siapa anak Tuhan yang diberkati? Saya. Kita ini bukan cuma sekedar lip service, bukan cuma sekedar terbiasa mendengar sebuah slogan-slogan motivasi ini di gereja. Tapi betul-betul kita menghidupi sebagai pribadi anak Tuhan yang diberkati. Wah, rame kan? Saya diberkati. Nah, luar biasanya kalau sekian banyak anak Tuhan yang diberkati ini peduli dan mau mengambil bagian pelayanan kasih, yaitu memberi dan memberkati. Maka ada muncul satu pelayanan baru, dan tidak mustahil kalau Tuhan berkati bisa dipromosi lewat pemerintah. Dengan kegerakan anak Tuhan Yesus, terjadi banyak pengentasan kemiskinan di Indonesia, sehingga Indonesia semuanya sangat sejahtera lewat dibantunya turun tangannya semua gereja anak-anak Tuhan Yesus, peduli, berbagi kasih, memberi dan memberkati. Wah, keren banget. Sehingga kata-kata kita lewat doa, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, kita bukan hanya mendoakan keselamatan jiwa-jiwa, pertobatan, tapi ambil bagian di dalam kesejahteraan di dalamnya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Nah, ketika Tuhan memberikan firman ini, Tuhan tidak menjadikan sebuah perintah, tapi Tuhan sedang menguji hati kita, keikhlasan, ketulusan, kerelaan. Memberi, menolong orang miskin, itu harus keikhlasan, kerelaan. Ini kan masuk bulan-bulan 11, biasa sudah persiapan masuk bulan Desember, itu banyak namanya acara Natal organisasi Kristen. Biasanya mereka kumpul-kumpul bentuk panitia. Nah, salah satu yang dibahas biasanya sumber dana, donatur, donasi, persembahan, kolekte, dan sebagainya. Untuk apa? Untuk memeriahkan perayaan Natal yang akan diadakan di organisasi tersebut. Dan ini sudah menjadi budaya tahun demi tahun. Nah, bagaimana kalau pemikiran Pastor Andy ini suatu waktu di bulan kapan kah, tapi ada ide ini bisa menjadi sebuah pencerahan bagi pemirsa sekalian, khususnya hamba-hamba Tuhan. Kalau sudah pernah dibuat, puji Tuhan, dirutinkan. Kalau belum, mungkin menjadi sebuah ide yang baik. Gimana kalau semua gereja sekota ada yang mempelopori, kumpul hamba-hamba Tuhan atau rekan-rekan pelayanan atau gembala atau orang-orang percaya jumlah lebih besar, lalu bentuk panitia, lalu visinya adalah bagaimana
gereja bersatu untuk membantu orang-orang miskin. Wah, kalau sudah pernah engkau buat, puji Tuhan, dirutinkan. Kalau belum, bukankah ini sebuah ide yang baik? Kumpul, kita juga hamba Tuhan tidak boleh hanya selalu meminta jemaat untuk memberkati, tapi kita juga hamba Tuhan, ayo ambil bagian. Karena kita juga kan bukankah mau jadi teladan, kita ambil bagian. Aksi gereja lokal, katakanlah di Balikpapan, gereja Balikpapan bersatu untuk mengentaskan kemiskinan. Artinya kita sangat peduli dengan orang-orang yang berkekurangan di sekitar kita. Wah, puji Tuhan banget. Nanti setiap kota itu, wah, akan bangkit. Dan tahukah saudara-saudara, hal ini menyenangkan hati Tuhan Yesus lah. Saya tahu untuk menangkan kota perlu bersama-sama. Andi Simon bukan siapa-siapa dan tidak mampu berbuat lebih daripada orang lain. Tapi saya punya kerinduan dan mengajak semua itu. Kalaupun saudara-saudara mau, ayo. Wah, ada namanya tadi, kasih komentar, gerakan oikumene, pelayanan kasih, ya kan? Karena selama ini kita hanya biasa pelayanan perayaan Natal, pelayanan KKK, KPI, KKR, dan macam-macam. Puji Tuhan, yang datang juga rata-rata biasanya orang-orang Kristen dari gereja-gereja lain. Kalau memang visinya celebration, oke. Tapi kalau visinya menjangkau, kadang-kadang juga tidak maksimal. Tetapi pelayanan kasih ini bisa menjangkau semua orang, Bapak Ibu sekalian. Pertimbangkan hal ini, ya. Satu ayat lagi. 2 Korintus 9:12. Sebab pelayanan kasih, ya, Pastor bacakan dari 2 Korintus pasal 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian. Jadi pelayanan kasih itu bukan money oriented, tetapi lope oriented. Pelayanan kasih itu adalah yang berisi pemberian. Saya belajar untuk lakukan hal ini. Hidup memberi, hidup memberkati, hidup mendoakan, hidup melayani. Sudah mati, ya nggak bisa. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus. Ya Tuhan, berikan kesempatan untuk jadi berkat bagi banyak hamba Tuhan. Dan semua hamba Tuhan jadi berkat bagi sesama, jemaat, lingkungan. Dan di dalamnya Tuhan, biarlah orang-orang limpah syukur hanya kepada Elohim yang hidup, hanya kepada Engkau Bapa. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Juru Selamat, Engkaulah Pencipta. Pelayanan kasih adalah pelayanan yang memberkati dan memberi. Memberi dan memberkati adalah bagian kehidupan pelayanan kasih, pelayanan orang percaya. Kadang-kadang kita pelit. Ayo, pelit apa? Kadang-kadang kita pelit memberi pengampunan kepada orang lain. Ayo, ya, jangan pelit-pelit beri pengampunan. Kadang kita pelit membagi kesaksian. Kadang kita pelit untuk membagi firman. Satu ayat kita baca firman atau kita menyampaikan firman kepada orang lain, itu luar biasa. Bisa kita sisipkan juga saat kita melakukan pelayanan kasih ini. Misalnya Yakobus 1 berkata,
Ibadah yang sejati adalah mengunjungi panti asuhan. Keren. Ya, di panti asuhan itu mungkin belum semua boleh merasakan kasih Tuhan Yesus. Kita bagikan firman di sana. Dan firman itu yang membawa kesembuhan, firman yang membawa kelegaan, membawa kedamaian. Ayo, mungkin di rumah Bapak Ibu tidak ada damai karena engkau pelit membagi firman. Kita kadang pelit memuji Tuhan loh. Kita hanya selalu mau pujian buat diri sendiri. Padahal memuji Tuhan nggak boleh pelit-pelit. Ya sudah, itu saja Bapak Ibu sekalian bisa Pastor share hari ini. Habis ini mau antar anak-anak sekolah. Bapak Ibu pun demikian. Habis ini masa aktivitas ya. Sehat-sehat semuanya. Kalau saudara yang dengar ini lagi lemah tubuh, lagi sakit, Pastor ini mendoakan. Hari ini aliran kesembuhan, memberikan kekuatan yang baru, pemulihan, kesembuhan buat tubuh Bapak Ibu sekalian sedang lemah, yang sedang sakit. In Jesus' name. Be healed, be free, be clear, be clean, and be safe. Be joy. Bersukacitalah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Puji Tuhan. Senang banget bisa share, bisa memuji Tuhan bersama-sama. Makasih. Wah, komentarnya ramai banget. Siapa yang terberkati? Saya. Bapa di surga memberkati kita semuanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Masuklah hari yang baru dengan ucapan syukur. Dan jangan lupa, kita bagian pribadi yang diberikan kasih. Maka hiduplah, berikanlah, jadikanlah, motivasilah untuk saling melayani pelayanan kasih. Sola Fide Immanuel. Shalom semuanya. Dadah. Bless you.